Dalam sejarah kontemporer Timur Tengah, tak banyak tokoh yang menimbulkan perdebatan sekompleks Saddam Hussein selama lebih dari 2 dekade. Ia memimpin Irak dengan tangan besi, memproyeksikan dirinya sebagai pelindung bangsa Arab, pembela kedaulatan, dan musuh dari imperialisme. Tapi pada saat yang sama, ia juga dicap sebagai diktator brutal, pelanggar HAM berat, dan penyebab kehancuran negaranya sendiri. Nama Saddam menghiasi berita utama internasional sejak 1980-an, mulai dari perang panjang melawan Iran, invasi ke Kuwait, hingga konfrontasi besar dengan Amerika Serikat. Dan jatuhnya rezimnya pada 2003. Namun untuk benar-benar memahami siapa dia, kita perlu melampaui headline dan kutipan-kutipan media. Saddam bukan sekedar tokoh otoriter. Ia adalah produk dari zamannya, dari sejarah panjang Irak yang ditandai oleh kolonialisme, konflik etnis, dan perebutan kekuasaan yang brutal. Ia tumbuh dalam dunia yang keras, membentuk dan dibentuk oleh ideologi nasionalisme Arab yang anti Barat, dan kemudian naik ke tampuk kekuasaan melalui aliansi politik, kekuatan militer, dan represi sistemik. Dokumenter ini tidak bertujuan untuk membenarkan atau mengecam, tapi untuk memberi konteks bagaimana seorang anak yatim dari Tikrit bisa memimpin negara strategis selama 24 tahun, bagaimana ia mempertahankan kekuasaan dalam badai konflik internal dan eksternal, dan apa warisan politik yang ia tinggalkan setelah kejatuhannya. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menelusuri jejak Saddam Hussein, bukan hanya sebagai pemimpin negara, tapi sebagai simbol kompleks dari dunia Arab modern, penuh ambisi, ketakutan, dan paradoks sejarah. Saddam Hussein lahir pada 28 April 1937 di desa kecil Al-Waja dekat kota Tikrit, Irak. Desa ini tandus dan dikuasai oleh struktur sosial kesukuan yang kuat, tempat di mana garis keturunan dan kesetiaan keluarga lebih penting daripada hukum formal negara. Saddam lahir dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Ayahnya, Hussein al-Majid, menghilang atau meninggal saat Saddam masih dalam kandungan. Ibunya, Subhatul Fa'al-Musalat, adalah seorang wanita keras yang hidup dalam tekanan ekonomi dan sosial. Dalam tahun-tahun awal hidupnya, Saddam tinggal bersama pamannya, Khairullah Tulfah, seorang bekas perwira militer yang nasionalis, anti-Inggris dan pendukung garis keras Pan-Arabisme. Pendidikan Saddam terputus-putus, ia tidak lancar membaca sampai usia remaja. Namun, hidup di bawah asuhan Khairullah membuatnya sangat terpengaruh oleh gagasan-gagasan besar tentang kejayaan Arab, penghinaan atas kolonialisme Barat, dan perlawanan terhadap segala bentuk dominasi asing. Di masa remaja, ia pindah ke Baghdad untuk menyelesaikan sekolah menengah, sebuah langkah yang membuka jalan bagi ambisinya dalam dunia politik. Kehidupan Saddam dibentuk oleh kondisi Irak pada era 1940-1950-an. Negara yang baru lepas dari monarki kolonial, tapi belum menemukan stabilitas. Kudeta militer, ketimpangan sosial, dan intervensi asing menjadi latar belakang generasi muda seperti dirinya. Dalam konteks inilah, Partai Ba'ath, Partai Sekuler, Sosialis, dan Pan-Arabisme menarik perhatiannya. Bagi Saddam muda, politik bukan sekedar cita-cita. Itu adalah jalan keluar dari keterbatasan, sekaligus alat untuk mengendalikan masa depan. Dalam dunia keras seperti Tikrit, bertahan hidup berarti belajar mengendalikan ketakutan dan kemudian menggunakannya. Partai Ba'ath, yang berarti kebangkitan dalam bahasa Arab, didirikan atas dasar 3 prinsip utama: nasionalisme Arab, sosialisme, dan sekularisme. Gagasan ini menarik banyak anak muda Irak di era 1950-an yang frustasi dengan monarki yang lemah, ketimpangan sosial, serta pengaruh asing, terutama Inggris dan Amerika Serikat. Saddam bergabung dengan partai ini pada usia belasan tahun, di bawah pengaruh pamannya dan tokoh-tokoh Ba'ath senior. Ia cepat menyerap ideologi partai. Tahun 1959, Saddam dipercaya menjadi bagian dari unit kecil yang merencanakan pembunuhan terhadap Perdana Menteri Irak, Abdul Karim Qasim, yang kala itu dianggap anti-Ba'ath dan pro-komunis. Aksi itu gagal, Saddam terluka dan ia melarikan diri ke Suriah, kemudian ke Mesir. Selama pengasingan di Mesir, Saddam terdaftar sebagai mahasiswa hukum di Universitas Kairo. Di sana, ia melanjutkan pendidikannya, tapi yang lebih penting, ia memperdalam pemahaman politik dan memperluas jejaring dengan kader Ba'athis di luar negeri. Ia menyerap teknik-teknik politik bawah tanah, propaganda, dan strategi kudeta, pelajaran yang kelak ia praktikkan. Tahun 1963, setelah kudetanya terhadap Qasim berhasil, Saddam kembali ke Irak. Namun pemerintahan Ba'ath hanya bertahan 9 bulan sebelum jatuh. Saddam kembali di penjara, dan selama periode ini, ia semakin mengasah reputasinya sebagai kader yang setia, keras, dan tak segan menggunakan kekerasan.
Pada 1968, Partai Ba'ath kembali merebut kekuasaan melalui kudeta tak berdarah. Kali ini, Saddam tidak hanya berada di belakang layar, ia diangkat sebagai wakil ketua Dewan Komando Revolusioner, lembaga tertinggi di bawah Presiden Ahmad Hassan al-Bakr. Ini adalah awal dari kekuasaan formalnya di jantung negara Irak. Saddam, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai operator politik bayangan, kini menjadi arsitek utama kebijakan dalam negeri Irak, terutama dalam bidang keamanan, intelijen, dan konsolidasi kekuasaan. Perlahan ia menyingkirkan rival politik, memperluas jaringan loyalis, dan membangun sistem negara yang menggantungkan stabilitas pada satu sosok, dirinya sendiri. Pada dekade 1970-an, Saddam Hussein memantapkan dirinya bukan hanya sebagai orang nomor 2, tetapi sebagai penguasa de facto Irak. Meski jabatan presiden secara resmi dipegang Ahmad Hassan al-Bakr, kekuasaan nyata perlahan-lahan bergeser ke tangan Saddam. Ia mengambil alih kendali penuh atas aparat keamanan dan intelijen. Badan intelijen negara diperluas dan diperkuat, menjadi alat utama untuk memantau, membungkam, dan menekan segala bentuk oposisi, baik dari lawan politik internal maupun dari kelompok etnis dan agama yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas. Di saat yang sama, Saddam memanfaatkan kekayaan dari ekspor minyak, terutama setelah nasionalisasi industri minyak Irak pada 1972, untuk membangun legitimasi. Ia memperluas layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Di atas kertas, Irak mengalami kemajuan pesat, namun kemajuan ini dibarengi dengan konsolidasi kekuasaan otoriter. Saddam juga aktif membentuk kultus individu. Ia membangun citra diri sebagai pejuang Arab, negarawan visioner, dan pelindung rakyat kecil. Media dikendalikan penuh, buku-buku, film, dan patung yang memujanya bermunculan. Namanya dipasang di sekolah, jalan, dan rumah sakit. Ia membangun hubungan patronase dengan suku-suku di Irak Tengah dan memperluas pengaruhnya di kalangan militer. Namun kekuasaan yang semakin besar tak cukup membuatnya merasa aman. Dalam bayang-bayang, selalu ada potensi pengkhianatan. Maka pada 1979, ketika Presiden al-Bakr mulai menunjukkan niat pensiun, sebagian besar karena alasan kesehatan dan tekanan internal, Saddam segera mengambil alih kursi kepresidenan. Tak lama setelah pengangkatannya, ia memimpin pembersihan brutal dalam tubuh partainya sendiri. Dalam pertemuan partai yang disiarkan di televisi, beberapa kader senior Ba'ath dituduh berkhianat dan langsung ditahan. Sebagian besar dieksekusi. Langkah itu memberi pesan jelas bahwa loyalis mutlak adalah syarat utama bertahan hidup di bawah pemerintahan Saddam. Dengan itu, dimulailah babak baru dalam sejarah Irak, era Saddam Hussein sebagai pemimpin mutlak dengan kekuasaan yang tak lagi terbatas pada struktur formal negara, melainkan tertanam dalam seluruh jaringan kehidupan politik dan sosial Irak. Setelah resmi menjadi presiden Irak pada 1979, Saddam Hussein segera mengonsolidasi kekuasaan melalui apa yang disebut banyak pengamat sebagai negara polisi. Ini adalah sistem kekuasaan di mana aparat keamanan menjadi fondasi utama negara dan rasa takut menjadi alat pengendali sosial. Badan intelijen seperti mukhabarat diperluas fungsinya. Mereka tidak hanya bertugas melawan spionase asing, tetapi juga memata-matai warga biasa, dari pejabat tinggi hingga guru sekolah. Ribuan orang ditangkap setiap tahun atas tuduhan konspirasi atau pengkhianatan. Banyak yang disiksa, dihilangkan, atau dieksekusi tanpa pengadilan. Saddam menciptakan sistem di mana loyalitas lebih penting daripada kompetensi. Jabatan-jabatan penting diisi oleh kerabat, suku Tikrit, dan orang-orang yang bergantung sepenuhnya padanya untuk kekuasaan dan perlindungan. Kultur ketakutan menyelimuti lembaga-lembaga negara. Siapapun bisa menjadi target jika dianggap terlalu ambisius, terlalu kritis, atau terlalu populer. Propaganda rezim juga diperluas. Media hanya menyampaikan narasi resmi. Saddam digambarkan sebagai sosok ayah, pelindung, dan bahkan pemimpin spiritual bangsa. Ia merilis buku-buku yang ditulis atas namanya dan mewajibkan pembacaan publik. Kritik bukan hanya dilarang, tetapi dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara dan agama. Tidak hanya lawan politik, kelompok etnis dan agama juga menjadi sasaran. Komunitas Kurdi di utara dan Syiah di selatan kerap dicurigai sebagai kaki tangan Iran atau Barat. Rezim Saddam memperlakukan mereka bukan sebagai warga negara yang setara, tapi sebagai ancaman internal. Dengan pendekatan seperti ini, Saddam membangun stabilitas yang bersifat represif, tenang di permukaan tapi penuh tekanan di bawahnya. Irak menjadi negara dengan pemerintahan yang efektif dalam mengontrol warganya, tapi rapuh jika tekanan datang dari luar. Ini akan terlihat jelas saat Perang Besar pertama datang.
konflik panjang melawan Iran. Tahun 1980, hanya setahun setelah Saddam Hussein naik sebagai presiden, Irak terjun ke dalam perang besar melawan Iran. Konflik ini berlangsung selama 8 tahun, menjadi salah satu perang terpanjang dan paling berdarah di abad ke-20. Pemicunya adalah kombinasi dari ambisi, kekhawatiran geopolitik, dan oportunisme. Saddam melihat revolusi Islam Iran 1979 sebagai ancaman ideologis yang nyata. Kemenangan Ayatollah Khomeini membawa semangat revolusioner Syiah ke wilayah yang mayoritas Sunni, termasuk Irak. Saddam khawatir pengaruh Iran akan memicu pemberontakan di kalangan Syiah Irak. Selain itu, ia melihat Iran pasca revolusi sebagai negara yang lemah dan tidak stabil, target sempurna untuk serangan militer. Maka pada September 1980, Irak melancarkan invasi ke wilayah perbatasan Iran, berharap perang singkat dan kemenangan cepat. Namun yang terjadi sebaliknya, Iran bangkit dengan semangat jihad revolusioner. Perang berubah menjadi konflik yang menguras segalanya, nyawa, uang, moral, dan kestabilan. Kedua belah pihak menggunakan taktik brutal, termasuk penggunaan senjata kimia oleh Irak dan serangan gelombang manusia oleh Iran. Selama 8 tahun, Saddam mempertahankan perang dengan mengandalkan hasil ekspor minyak, pinjaman dari negara-negara Teluk, dan dukungan teknologi militer dari negara-negara Barat, serta Uni Soviet. Banyak negara melihat Saddam sebagai benteng melawan ekspansi revolusi Iran dan menutup mata terhadap pelanggaran HAM yang ia lakukan. Konflik ini menewaskan lebih dari 1 juta orang di kedua belah pihak, menghancurkan infrastruktur, dan menimbulkan trauma sosial yang dalam. Ketika perang berakhir pada 1988, tanpa kemenangan yang jelas, Irak justru jatuh dalam krisis ekonomi yang parah. Namun secara politik, Saddam mengklaim kemenangan. Ia mempersepsikan dirinya sebagai pemimpin Arab yang berhasil membendung ekspansi revolusi Iran. Untuk memperkuat posisi dalam negeri, ia melancarkan kampanye pembersihan etnis terhadap Kurdi yang dianggap berkolaborasi dengan musuh, termasuk Operasi Anfal yang menewaskan puluhan ribu warga sipil dan menggunakan senjata kimia. Perang Irak-Iran memperlihatkan wajah Saddam sebagai pemimpin militeris, gigih, brutal, dan sangat bergantung pada kekuatan koersif. Tapi perang ini juga menjadi awal dari kehancuran ekonomi dan isolasi internasional, faktor-faktor yang akan berperan besar dalam krisis berikutnya, invasi Kuwait. Setelah 8 tahun perang dengan Iran, Irak meninggalkan medan tempur dengan utang besar, infrastruktur hancur, dan rakyat yang lelah. Saddam Hussein dalam upaya memulihkan ekonomi dan mempertahankan posisinya, mengalihkan perhatian ke arah selatan, ke negeri kecil tapi kaya minyak, Kuwait. Pada 2 Agustus 1990, pasukan Irak menginvasi Kuwait dengan cepat dan tanpa perlawanan berarti. Dalam hitungan jam, Saddam mendeklarasikan Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak. Ia menuduh Kuwait mencuri minyak dari ladang perbatasan dan menjatuhkan harga minyak dunia secara sengaja untuk merusak ekonomi Irak. Namun bagi banyak pengamat, alasan sesungguhnya adalah keputusasaan ekonomi dan ambisi geopolitik. Respon dunia internasional sangat cepat dan keras. Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi ekonomi dan memberi batas waktu kepada Irak untuk mundur. Ketika ultimatum tak dipenuhi, koalisi internasional yang dipimpin Amerika Serikat melancarkan Operasi Badai Gurun pada Januari 1991. Serangan udara masif menghancurkan infrastruktur militer dan sipil Irak. Pasukan koalisi kemudian mengusir tentara Irak dari Kuwait hanya dalam waktu beberapa hari. Saddam kalah telak secara militer, namun ia tetap bertahan di dalam negeri, mempertahankan kekuasaan melalui represi brutal. Setelah perang, pemberontakan meletus di kalangan Syiah di selatan dan Kurdi di utara. Saddam merespon dengan kekuatan mematikan. Ribuan orang dibantai dan eksodus massal terjadi ke Iran dan Turki. Sementara itu, embargo ekonomi yang diberlakukan PBB semakin memperburuk kondisi rakyat Irak. Dalam kekalahan ini, Saddam justru memperkuat kontrol dalam negeri. Ia menampilkan diri sebagai korban imperialisme Barat dan pemimpin yang tetap berdiri meski negaranya diserang dunia. Ia juga menggalang dukungan di dunia Arab dengan retorika anti-Amerika dan simbolisme keislaman yang sebelumnya jarang ia gunakan secara eksplisit. Namun di balik layar, negara Irak terus melemah. Sanksi internasional menurunkan standar hidup rakyat secara drastis. Sementara Saddam dan lingkaran elitnya hidup dengan kenyamanan ekstrim. Struktur negara menjadi semakin korup, terisolasi, dan bergantung pada represi. Perang Teluk bukan hanya kegagalan militer bagi Saddam, tapi juga titik balik dalam hubungan dengan dunia luar. Irak berubah dari negara yang pernah dipandang strategis oleh Barat menjadi simbol perlawanan keras kepala dan akhirnya target perubahan rezim yang dinanti-nantikan oleh banyak pihak.
Setelah kekalahan di Kuwait dan diberlakukannya embargo internasional, Irak memasuki periode isolasi panjang, ekonomi lumpuh, masyarakat terpuruk, namun Saddam Hussein tetap berkuasa. Inilah masa ketika propaganda menjadi alat utama untuk mempertahankan legitimasi. Rezim Saddam memusatkan narasi pada kebanggaan nasional dan perlawanan terhadap Barat. Sekolah-sekolah, media massa, bahkan pelajaran agama, semuanya diarahkan untuk membangun kultus pribadi Saddam. Ia digambarkan sebagai pahlawan Islam sekaligus penjaga terakhir dunia Arab dari hegemoni asing. Di tengah embargo dan penderitaan rakyat, Saddam menggelar referendum yang menunjukkan dukungan nyaris mutlak terhadap kepemimpinannya, meski kredibilitasnya dipertanyakan. Ia juga memproduksi novel-novel yang ditulis dengan gaya alegoris, yang memuat pesan nasionalis dan anti-imperialis, diterbitkan atas namanya dan wajib dibaca oleh aparat sipil dan militer. Secara militer, Saddam tetap mempertahankan kekuatan internal, garda republik dan jaringan intelijen diperkuat. Namun di sisi lain, infrastruktur publik rusak parah, rumah sakit kekurangan obat, anak-anak mengalami malnutrisi, dan ekonomi bergantung pada skema bantuan pangan PBB. Meskipun ada celah-celah perdagangan ilegal, embargo menghantam kelas menengah Irak dan memperlebar jurang antara elit politik dan masyarakat. Ketimpangan menjadi lebih ekstrim, rakyat biasa hidup dalam kelangkaan, sementara keluarga Saddam dan lingkaran dalamnya hidup mewah. Dalam konteks internasional, Saddam tetap menjadi simbol ketidakstabilan. Ia sesekali mengancam akan melawan balik sanksi atau mengusir inspektur senjata PBB. Amerika Serikat dan sekutunya melulu Irak menyimpan senjata pemusnah massal, sementara Saddam berusaha memainkan kartu kebanggaan nasional untuk menutupi kelemahan dalam negeri. Tahun-tahun ini menampilkan Saddam sebagai sosok yang terkurung dalam kekuasaan, tetap memegang kendali tapi semakin kehilangan pijakan realitas. Dunia luar melihatnya sebagai ancaman yang belum terselesaikan. Di dalam negeri, ia menjadi tokoh yang mengendalikan ketakutan lebih dari harapan. Pada awal 2000-an, tekanan internasional kembali meningkat. Tuduhan memiliki senjata pemusnah massal semakin keras. Irak menjadi sorotan dunia dan Saddam, sekali lagi, bersiap menghadapi badai yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Pada 20 Maret 2003, pasukan Amerika Serikat dan koalisi melancarkan invasi ke Irak dengan dalih utama bahwa Saddam Hussein menyimpan senjata pemusnah massal dan memiliki hubungan dengan kelompok teroris seperti Al-Qaeda. Klaim ini kelak terbukti tidak berdasar, namun dampaknya sangat nyata, berakhirnya kekuasaan Saddam. Serangan dimulai dengan kampanye udara masif, diikuti invasi darat yang bergerak cepat ke Baghdad. Dalam waktu 3 minggu, ibu kota Irak jatuh. Rezim Saddam kolaps tanpa perlawanan besar, tentara Irak bubar, gedung-gedung pemerintahan ditinggalkan, dan patung Saddam dirobohkan di tengah sorak-sorai warga. Momen yang disiarkan ke seluruh dunia sebagai simbol akhir era tirani. Namun di balik runtuhnya simbol-simbol kekuasaan, Saddam sendiri sempat menghilang. Selama beberapa bulan, ia hidup dalam pelarian. Ia berpindah dari satu persembunyian ke persembunyian lain, hanya ditemani orang kepercayaan. Pada 13 Desember 2003, Saddam akhirnya ditemukan oleh pasukan Amerika Serikat di sebuah lubang bawah tanah dekat Tikrit, wilayah asalnya. Ia tidak melakukan perlawanan. Penangkapan menandai berakhirnya secara simbolis dari kekuasaan yang selama 2 dekade dibangun dengan tangan besi. Setelah ditangkap, Saddam dibawa ke pengadilan khusus Irak dengan dukungan internasional. Ia didakwa atas berbagai kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan massal terhadap warga Syiah dan Kurdi. Persidangannya berlangsung selama 2 tahun dan menyita perhatian global. Bagi sebagian rakyat Irak, momen ini adalah akhir dari mimpi buruk. Bagi yang lain, itu adalah awal dari kekacauan baru. Kekosongan kekuasaan, pembubaran militer, dan eksklusi total terhadap partai Ba'ath memicu konflik sektarian, pemberontakan bersenjata, dan kekacauan yang berkepanjangan. Kejatuhan Saddam memang mengakhiri era diktator, namun tidak otomatis membawa stabilitas. Irak memasuki babak baru yang lebih kompleks, di mana perpecahan etnis, intervensi asing, dan kekosongan institusional membentuk realitas baru yang jauh dari kata damai. Dalam konteks sejarah, invasi 2003 bukan hanya akhir dari Saddam Hussein, tapi juga awal dari krisis regional yang berdampak luas hingga hari ini. Setelah penangkapan, Saddam Hussein diadili oleh pengadilan khusus Irak. Proses pengadilan ini dikawal ketat dan menjadi perhatian dunia. Tuduhan utamanya, pembantaian terhadap 148 warga Syiah Dujail pada 1982, menyusul upaya pembunuhan terhadap dirinya. Selama persidangan, Saddam mempertahankan sikap menentang. Ia menolak legitimasi pengadilan, menyebut dirinya sebagai presiden sah Irak, dan menuding Amerika serta penguasa baru Irak sebagai antek penjajah. Suara tetap lantang, meski tubuhnya tampak menua dan lebih ringkih. Pada 5 November 2006,
Pengadilan memvonisnya hukuman mati melalui gantung. Banding ditolak pada pagi hari tanggal 30 Desember 2006, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Saddam Hussein dieksekusi. Rekaman eksekusinya bocor ke publik dan menimbulkan kontroversi besar. Sebagian melihatnya sebagai keadilan, sebagian sebagai bentuk balas dendam politik yang tidak beradab. Kematian Saddam tidak mengakhiri kekacauan di Irak. Justru banyak pihak menilai bahwa eksekusinya memperdalam polarisasi sektarian. Kekosongan kepemimpinan digantikan oleh konflik antara milisi Syiah, sisi loyalis Ba'ath, dan kekuatan Sunni radikal. Dalam beberapa tahun setelahnya, Irak terjerumus dalam perang saudara de facto dan menjadi medan tumbuhnya kelompok ekstremis seperti ISIS. Warisan Saddam tetap diperdebatkan bagi sebagian orang Arab, terutama di luar Irak. Ia dikenal sebagai simbol perlawanan terhadap hegemoni Barat dan Israel. Bagi korban kekuasaannya, ia adalah diktator brutal yang membunuh tanpa belas kasihan. Bagi sejarawan, Saddam adalah produk dari zaman yang penuh gejolak, lahir dari kolonialisme, dibentuk oleh Perang Dingin, dan runtuh dalam pusaran geopolitik abad ke-21. Apapun penilaiannya, satu hal pasti, Saddam Hussein meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah Timur Tengah modern. Jejak yang terus mempengaruhi geopolitik kawasan hingga hari ini. Saddam Hussein adalah cerminan dari kontradiksi sejarah Irak modern, negara dengan potensi besar namun tersandra oleh kekerasan politik, konflik identitas, dan intervensi asing. Ia bukan sekedar diktator, tapi simbol dari era di mana nasionalisme, represi, dan kekacauan berjalan berdampingan. Kehidupannya menggambarkan bagaimana seorang individu dapat mengendalikan seluruh negara dengan jaringan kekuasaan yang kompleks, tetapi juga betapa rapuhnya kekuasaan yang bertumpu pada ketakutan dan propaganda. Ia menjatuhkan lawan-lawannya, menantang kekuatan global, dan bertahan di tengah isolasi, namun akhirnya runtuh di tangan pasukan asing dan pengadilan yang dibentuk oleh musuh-musuh politiknya. Warisan Saddam tetap menjadi bahan kajian penting, tidak hanya tentang kekejaman, tapi juga tentang bagaimana negara-negara seperti Irak bisa tergelincir ke dalam siklus tirani dan kekacauan. Untuk memahami Timur Tengah hari ini, kita tidak bisa mengabaikan jejak Saddam Hussein, dan untuk memahami Saddam Hussein, kita harus memahami zamannya.